Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, belum puas, PSSI panggil predator gol Liga Amerika gabung skuad Garuda Pertiwi. Calon striker Timnas unjuk gigi ketajamannya. Supporter tak bisa terima kekalahan Timnas U19 di laga uji coba. Nova Arianto minta bantuan Matthew Baker cari kekuatan Australia. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Dua pemain Timnas Indonesia resmi menganggur hari ini setelah kontrak bersama klubnya berakhir di akhir Juni kemarin. Dua nama tersebut ialah Marcelino Ferdinand dan juga Tom Hai. Marcelino tak mendapatkan perpanjangan kontrak dari klubnya di Belgia KMSK Denze. Marcelino Ferdinand sendiri jarang mendapatkan kesempatan bermain di klubnya tersebut. Meski demikian, Marcelino masih percaya diri melanjutkan karirnya di Eropa. Ia bahkan juga sempat dikaitkan dengan klub asal Inggris yang dimiliki Erick Thohir dan Anindya Bakri, yakni Oxford United. Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai kabar ketertarikan Oxford United kepada mantan penggawa Persebaya Surabaya tersebut. Sementara Tom Hai sendiri sebenarnya memiliki statistik yang mengilap selama membela SC Heerenveen dengan bermain dalam 34 pertandingan selagi mencetak 4 gol dan 5 assist. Pemain berusia 29 tahun itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya demi tantangan yang baru. Tom Hai sendiri saat ini masih menunggu dan mempertimbangkan tawaran yang datang di bursa transfer musim panas mendatang. Keberhasilan Timnas Indonesia yang bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berhasil mengejutkan publik Korea Selatan. Ya, tanah kelahiran Sintayong sendiri memberi apresiasi setinggi langit untuk Timnas Indonesia yang bisa mencapai fase tersebut. Karena itulah publik Korea Selatan lewat salah satu media lokalnya menaruh perhatian khusus terhadap sosok Sintayong. Masyarakat negeri Gingseng sepakat bahwa keajaiban sepak bola Indonesia saat ini berkat campur tangan dari Sintayong. Seiring hal itu, media Korea ini mengungkap fakta menarik soal Sintayong yang mengaku senang ketika puluhan ribu penggemar Timnas Indonesia meneriakan namanya. Hal itu disampaikan langsung oleh pelatih berusia 54 tahun itu melalui sambungan telepon dengan jurnalis Yonhap News beberapa waktu yang lalu. Sintayong juga mengaku senang bisa menuliskan sejarah bersama Timnas Indonesia dalam karir kepelatihannya. Laga semifinal antara Timnas Indonesia U16 menghadapi Australia berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada malam nanti. Pertandingan pun berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama bertekad untuk mendapatkan tiket final. Selain itu, Timnas Indonesia U16 dan juga Australia belum menelan kekalahan di fase grup serta sama-sama berstatus sebagai juara grup. Hal tersebut membuat kedua tim bakal mempertahankan hasil positif selama tampil di Piala AFF U16 2024. Sementara menghadapi Australia, Nova Arianto mengaku meminta bantuan Matthew Baker yang bermain di Melbourne City untuk mencari tahu kekuatan lawan. Meski belum secara detail, tetapi ia menilai Australia memiliki 3 pemain yang harus diwaspadai. Kendati demikian, Nova Arianto berharap para pemain Timnas Indonesia U16 bermain dengan fokus dan tak merasakan tekanan. Ia berharap pemainnya bisa terus menunjukkan perkembangan demi menjadi modal persiapan Garuda Asia tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada 23 hingga 27 Oktober mendatang. Tak ada angin, tak ada hujan. Para pecinta Timnas Indonesia tiba-tiba saja dihebohkan dengan pemberitaan terkait Timnas Indonesia U19. Bagaimana tidak, tim yang dibesut oleh Indra Syafri tersebut harus menelan kekalahan tipis dengan skor 1-2 dari PON Sumatera Utara dalam sebuah laga uji coba. Memang menang kalah dalam sebuah pertandingan adalah hal yang wajar. Namun Timnas Indonesia U19 diperkuat oleh para pemain muda yang dinilai sebagai pemain profesional yang telah bergabung dengan klub profesional pula. Lantas, sebagian pemain yang dikalahkan oleh tim PON Sumatera Utara di laga uji coba tersebut merupakan pemain yang mentas di turnamen Maurice Revelo alias turnamen Taulan Cup 2024 di Prancis lalu.
Hal ini tentu saja menjadi sebuah hal yang tabu karena meskipun masih dalam taraf pemusatan latihan, menelan kekalahan dari sekelas tim PON yang berlevel tim daerah seolah menjadi sebuah hal yang tabu bagi timnas Indonesia U19 yang berlevel nasional. Pecinta sepak bola tanah air pun berharap dengan kekalahan ini timnas Indonesia U19 bisa segera berbenah, apalagi mengingat Indonesia juga menjadi tuan rumah di ajang ASEAN Cup U19. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun mengungkap 3 sosok yang menjadi inspirasinya. Nama pertama yang disebutnya adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu sosok bagi umat muslim yang tak ada tandingannya. Sosok kedua yang menjadi panutan Ragnar adalah sang ayah. Ia mengaku banyak belajar tentang kehidupan dari ayah yang bernama Philip Oratmangun. Sementara inspirasi terakhir jatuh kepada legenda sepak bola Brasil yakni Ronaldinho. Menurut Ragnar, ex-pemain Barcelona tersebut adalah pemain terbaik dunia. Ketiga sosok itu ia nilai bisa menjadikannya seperti saat ini. Setelah resmi menjadi WNI, Ragnar langsung menjadi langganan timnas Indonesia era pelatih Sintayong. Pemain Groningen FC itu kemungkinan besar bakal kembali dilibatkan STY di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Calon striker baru timnas Indonesia Ole Romani baru-baru ini menunjukkan ketajamannya bersama FC Utrecht. Ole Romani berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist di laga uji coba FC Utrecht Sabtu lalu. Tampil sejak menit awal, FC Utrecht pun berhasil mengalahkan USV Ulinwijk dengan skor 4-2. Dengan penampilan gacor Ole Romani bersama FC Utrecht, diharapkan ia bisa menjadi jawaban atas tumpulnya lini depan skuad Garuda belakangan ini. Kini harapannya Ole Romani segera bersedia dinaturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, sehingga tenaga Ole Romani bakal menambah daya dobrak skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimulai September mendatang. Timnas Indonesia Putri kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan bakal memanggil salah satu pemain diaspora asal Amerika untuk memperkuat skuad Garuda Pertiwi. Setelah Noah Leotamu dan Estella Loupati, nama Sydney Hopper dipanggil PSSI untuk memperkuat Garuda Pertiwi. Rumor tersebut juga diperkuat dengan unggahan Instagram story akun pribadi milik Sydney Hopper terkait pemanggilan dirinya. Pada unggahan pemain berusia 17 tahun itu, dirinya merasa suatu kehormatan bisa dipanggil untuk bergabung bersama Zahra Musdalifah CS. Diketahui pula bila Sydney Hopper akan melakukan trial bersama skuad Garuda Pertiwi dalam waktu dekat ini. Hopper tercatat membela klub Tulsa FC yang bermarkas di Oklahoma, Amerika Serikat dan berposisi sebagai gelandang serang. Ia pun mampu meraih catatan gemilang dengan mencetak 16 gol dan 12 assist bersama Tulsa FC.